Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 71, ketua kelasnya Raisa, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kalau lemes, semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, agar lebih semangat, kita coba yel-yel dulu ya. Oke, kita mulai. Belajar IPS dengan Ibu Rizda. Semangat luar biasa. Once again, belajar IPS dengan Ibu Rizda. Semangat luar biasa. Nah, Ibu harapkan sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Novia, gimana? Kelas ini masuk semua? Nuria masuk Ibu? Masuk, Bu. Masuk semua? Iya. Tidak ada yang sakit atau izin? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti hari ini kita lengkap ya. Nah, sebelum belajar di sini Ibu akan memberikan kalian motivasi ya. Oke anak-anak, agar kalian lebih semangat lagi, di sini Ibu akan memberikan kalian motivasi ya. Bisa kalian lihat pada gambar di samping, ini adalah sebuah motivasi untuk kita, yaitu kalau aku gagal saat muda, maka masa tuaku lemah. Maka di sini belajar itu penting ya. Jadi di sini belajar itu sangat penting untuk kalian, sehingga jadi anak muda itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kalian itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian harus termotivasi untuk belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Oke, sebelum memasuki materi saat ini, Ibu akan mereview. Kemarin kita membahas tentang apa sih, Nak? Tentang Interaksi sosial. apa tuh pengertian interaksi sosial, Mulia? Nggak usah buka buku, menurut Mulia aja. Apa sih interaksi sosial itu? Sosial itu interaksi antar sesama manusia. Bisa antar individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Apalagi yang kemarin minggu lalu kita pelajari, Nak? Apalagi? Ayo aktif. Apa, Raisa? Selain pengertian, kemarin kita ngebahas apa lagi? Syarat interaksi sosial. Ada berapa syarat interaksi sosial? 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kemudian kita juga membahas apa kemarin? Faktor pendorong interaksi sosial. Ada berapa? 6. Pintar. Yang pertama, imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, apa lagi? Empati, simpati. Nah, jadi itu yang telah kita pelajari minggu lalu. Oke anak-anak, berkaitan dengan materi kemarin atau minggu lalu, nah pada kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelas dengan model discovery learning. Di sini peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan baik. Kemudian yang kedua, membedakan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif dengan tepat. Yang ketiga, mengkaitkan interaksi sosial asosiatif dan disosiatif di sekitar lingkungan peserta didik. Dan yang terakhir, di sini kalian diminta untuk mengkomunikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam bentuk laporan dengan benar, yaitu dengan seperti minggu lalu kita berdiskusi kelompok, lalu kalian mempresentasikannya. Jadi pada kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok seperti minggu lalu. Nah, selanjutnya di sini Ibu
akan mengadakan pretest seperti minggu lalu. Jadi untuk mengetahui pemahaman kalian sampai mana. Oke, Ibu akan kirim link pretestnya ke grup WA ya. Gimana? Sudah masuk link pretestnya? Sudah, Bu. Oke, bentar ya. Oke, itu sudah Ibu kirimkan link pretestnya ya? Iya, Bu. Jadi coba kalian kerjakan terlebih dahulu untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sampai mana. Sudah nak? Belum. Sudah semua mengerjakan pretestnya? Sudah. Oke, nanti akan Ibu cek nilai pretest kalian untuk mengetahui pemahaman kalian sebelum kita membahas materi ini sudah sampai mana sih? Jadi sekarang yuk kita mulai untuk membahas materi baru, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bisa kalian lihat di buku paket dari bahan ajarnya itu bisa dari buku paket, kemudian dari buku Erlangga ada ya, buku Erlangga, kemudian juga kalian bisa mempersiapkan alat tulis kalian, dan ini Ibu akan memberikan kalian bahan ajar ya, bahan ajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Ibu kirim WA ya, Ibu kirim WA ke grup. Kalian sudah terima bahan ajar atau modul tentang bentuk-bentuk interaksi sosial? Nah, jadi itu juga bisa menjadi sumber belajar kalian ya. Jadi ada buku paket, ada modul, kemudian juga ada lingkungan sekitar, dan kalian juga bisa browsing di internet terkait materi kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi di sini kita akan membahas dulu bentuk-bentuk interaksi sosial. Di mana bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua. Ada bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Di sini bentuk interaksi sosial asosiatif itu terbagi menjadi 4. Ada kerjasama, akomodasi, alkulturasi, dan asimilasi. Sementara bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu terbagi lagi menjadi 3. Ada persaingan, kontraversi, dan pertentangan. Dan untuk mengetahui apa sih Bu yang dimaksud dengan asosiatif dan disosiatif, kemudian cabang-cabang ini apa sih Bu maksudnya? Nah, Ibu akan memperlihatkan kalian video. Jadi kalian perhatikan video ini dengan baik-baik. Nah, nanti akan kita
cari konsepnya. Apa sih itu pengertian dari asosiatif dan disosiatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Sedangkan proses disosiatif yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Kita masuk pada proses asosiatif. Proses asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Kerjasama lainnya yaitu di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Selanjutnya yaitu proses disosiatif. Proses disosiatif yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Selanjutnya adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik ini, banyak harta benda hancur, keluarga yang rampas, dan banyak juga nyawa yang melayang. Sekian video kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian melihat video yang tadi kalian simak, ada
berapa bentuk interaksi sosial tadi nak? Ada? Dua. Apa? Asosiatif dan disosiatif. Nah, kalau bentuk interaksi sosial yang mengarah ke persatuan, kerjasama, itu termasuk yang bentuk interaksi sosial yang mana? Asosiatif ya. Berarti kalian sudah memperhatikan video tadi dengan baik. Kemudian kalau interaksi sosial itu malah mengacu ke persaingan, pertentangan, perpecahan, tergolong ke disosiatif. Oke. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh satu bentuk dari asosiatif? Ayo silakan maju nak. Oke. Kalisya ya. Kanza. Ayo. Yang pertama apa? Oke, kerjasama good. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang tahu bentuk dari asosiatif? Maju, siapa yang berani? Cuma nulis doang. Siapa? Siapa? Yang berani. Jadi bentuk asosiatif itu terbagi menjadi berapa tadi? Asosiatif 4. Yang pertama kerjasama, yang kedua oke. Kikaila. Apa setelah kerjasama? Yang gede dikit ya. Yang gede dong, gede kelihatan teman-teman di belakang. Oke, asimilasi. Betul. Yang lain? Oke, Roshan. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Akulturasi. Selanjutnya yang keempat. Siapa yang tahu? Terima kasih Rausya. Intan. Akomodasi. Iya betul ya. Jadi asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Hebat. Kalau disosiatif terbagi lagi loh menjadi 3. Siapa yang tahu? Bisa kan? Oke, Nuria. Apa itu Nuria? Nah, iya betul. Jadi persaingan itu merupakan bentuk dari disosiatif. Ada lagi? Mikaela, oh bagus nih Mikaela 2 kali. Berarti sangat percaya diri. Yang selanjutnya siap-siap. Ada 3 loh ya. Spasi aja. Atau kontravensi ya. Tulisannya kecil sekali, mungil. Oke, sini ibu perbaiki ya. Oke, biar lebih terlihat oleh teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, bentuk dari disosiatif yang ketiga apa? Intan lagi. Oke, hebat nih percaya dirinya. Pertikaian. Ya, pertikaian atau pertentangan, ya betul sekali. Jadi di sini bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi asosiatif dan disosiatif. Di mana asosiatif itu adalah interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Tetapi kalau disosiatif itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Jadi dia lawannya. Sehingga di sini asosiatif terbagi lagi. Ada kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Dan di sini disosiatif terbagi lagi menjadi persaingan, kontravensi, dan pertikaian. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi kan kerjasama itu contoh dari apa nak?
beli sayur berarti ada kegiatan perdagangan ya, ada jual beli. Kemudian yang ini sedang kerjasama ya, ini disebut dengan joint venture. Nah, joint venture itu adalah pihak kita Indonesia misalnya bekerja sama dengan pihak luar negeri. Kemudian juga ini ada koalisi merah putih. Nah, nanti akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan koalisi. Dan di sini ada yang namanya kooptasi, di mana pada saat itu Presiden Jokowi pertama kali menjadi presiden dan dia menerapkan kebijakan-kebijakan barunya, itu disebut dengan kooptasi ya. Kalau di sini kita simpulkan kerukunan tadi yang warga sedang bergotong royong. Nah, kerukunan itu adalah dilandasi kesadaran yang ikhlas tanpa pamrih. Jadi kalau ada gotong royong di lingkungan rumah itu tidak ada misalnya bayaran, itu berarti sudah melakukan kerukunan atau gotong royong. Karena yang membedakan kerukunan dan gotong royong di sini adalah dilandasi kerjasama yang dilandasi dengan rasa ikhlas dan pamrih. Itu maksudnya tidak memberikan imbalan dari sesuatu yang sudah dia kerjakan. Nah, kemudian bargaining yang tadi kalian lihat gambar kegiatan jual beli. Nah, itu bargaining namanya. Nah, maksudnya di bargaining adalah proses tawar-menawar yang saling menguntungkan ya. Jadi di situ pembeli mendapatkan barang, penjual juga mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya kooptasi yang tadi kalian lihat Presiden Jokowi ya, di mana Presiden Jokowi itu baru menjadi pemimpin, dan di sini Jokowi itu melakukan kooptasi, di mana kooptasi itu adalah menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Karena di mana ada kepemimpinan baru, pasti ada kebijakan baru kan? Nah, kebijakan baru itu disebut dengan kooptasi. Selanjutnya koalisi. Nah, koalisi adalah bergabung dengan tujuan yang sama. Misalnya kalau tadi dicontohkan dengan koalisi merah putih ya. Nah, koalisi merah putih itu misalnya penggabungan antara dua partai atau lebih dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemenangan ya. Jadi di sini koalisi itu adalah kerjasama untuk tujuan yang sama. Lalu yang terakhir ada joint venture. Nah, joint venture itu adalah kerjasama perusahaan yang melaksanakan suatu proyek ya. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah kerja sama, tapi kerjasama itu dibedakan lagi. Ada kerukunan, ada bargaining, ada kooptasi, ada koalisi, dan joint venture. Nah, coba kalian bertanya, kalau seandainya proses jual beli di pasar itu contoh apa? Berbelanja. Bargaining ya. Kemudian kalau seandainya ada unsur baru dalam kepemimpinan, Kooptasi. Kalau kita kerjasama di lingkungan rumah, kerukunan. Kemudian kalau ada Indonesia bekerja sama dengan Jepang, Koalisi. Indonesia bekerja sama dengan Jepang, joint venture. Dan kemudian adanya dua partai yang bergabung antara misalnya Golkar dengan Demokrat, koalisi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, ini berarti contoh-contoh dari bentuk-bentuk dari kerja sama. Selanjutnya, nah ini kita akan membahas bentuk yang kedua dari akomodasi, dari asosiatif, yaitu adalah akomodasi. Di mana akomodasi itu ternyata terbagi lagi menjadi banyak cabang. Nah, yang pertama, kalian apa sih yang kalian lihat di gambar ini? Ini ada orang lagi ngapain sih? Ada dua orang ini sedang berkonflik. Nah, kemudian ada seorang tokoh di sini. Ngapain dia? Menjadi penengah. Kalau kalian lihat di sini, orang ketiganya memiliki peran nggak? Memiliki peran ya. Jadi di sini peran ada orang ketiga yang memiliki peran dalam mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai di sini. Di mana kedua orang yang bertikai ini menggunakan pihak ketiga, namun di sini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan. Apa bedanya dengan gambar kedua? Apa bedanya dengan gambar kedua? Bedanya apa? Sama-sama menggunakan pihak ketiga tidak? Iya. Nah, bedanya apa tadi? Yang satu dengan cara berdamai, yang satunya lagi tidak. Yang satunya lagi keputusan diserahkan ke siapa? Pengadilan. Ke dua orang yang berselisih. Jadi bedanya kalau yang pertama ini merupakan contoh dari arbitrasi, ya. Kalau yang kedua ini merupakan contoh dari mediasi. Kalau arbitrasi itu sama-sama mendamaikan pihak yang sedang berselisih tapi menggunakan pihak ketiga. Dan di sini pihak ketiganya itu memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Tapi kalau di gambar kedua, pihak ketiganya tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.
keputusan. Jadi keputusannya itu diambil alih oleh mereka berdua yang berselisih. Nah, itu disebut dengan mediasi. Ya, bisa dibedakan antara mediasi dan arbitrasi? Bisa. Kalau arbitrasi orang ketiga memiliki nah kalau mediasi tidak, bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat gambar ketiga, itu adalah konsiliasi. Kemudian gambar keempat ini adalah adjudikasi, dan yang kelima itu adalah toleransi. Nah, kita lihat pengertiannya di sini. Nah, kita ambil aja yang ada di gambar. Tadi yang gambar ketiga apa, nak? Yang ada di gambar ketiga apa tadi? Konsiliasi. Konsiliasi. Nah, kita cari di sini pengertian konsiliasi. Di mana konsiliasi itu adalah mempertemukan keinginan yang berselisih. Jadi ada orang yang berselisih, kemudian mereka saling mempertemukan. Kamu tuh maunya apa sih? Saya maunya apa sih? Jadi disebut dengan konsiliasi. Selanjutnya dari gambar keempat apa? Gambar keempat apa tadi, nak? Toleransi. Nih, Bukan. dia lagi di mana nih gambar keempat? Di pengadilan. Nah, kalau dia di pengadilan berarti dia termasuk yang mana nih kalau kalian lihat pengertiannya? Termasuk adjudication, yaitu penyelesaian perselisihan di pengadilan. Berarti gambar yang keempat ini merupakan bentuk dari adjudication. Gambar yang kelima apa itu? Toleransi. Apa sih toleransi? Saling menghargai dan menghormati. Nah, saling menghargai dan menghormati. Contohnya dalam agama yang berbeda ya, kita harus toleransi. Selanjutnya ada juga yang keempat di situ, yang ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga dan yang keempat itu adalah alkulturasi dan asimilasi. Nah, apa sih pengertian dari alkulturasi? Kebudayaan yang tidak menimbulkan hilangnya kebudayaan asli kedua masyarakat itu. Nah, jadi contoh dari alkulturasi misalnya ada dua kebudayaan yang menyatu. Tetapi dengan adanya penyatuan dua kebudayaan itu, kebudayaan masing-masingnya itu tidak hilang. Kalau kita lihat, kalian lihat apa di gambar ini? Ada gambar apa dengan gambar apa? Masjid dan pura ya, menara ya. Nah, kalau kalian lihat nih, masjid itu kebudayaan apa? Islam. Kemudian pura? Hindu ya. Nah, ini merupakan contoh dari alkulturasi, di mana terjadi perpaduan kebudayaan antara Islam dan Hindu. Tapi di sini tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Ini adalah contoh Masjid Kudus ya. Ada yang pernah ke Masjid Kudus? Gak pernah ya. Jadi kalian nanti bisa searching lagi di Google. Jadi Masjid Kudus itu bentuknya ada sebuah masjid, kemudian dia terdapat menaranya seperti pura. Nah, ini contoh dari alkulturasi ya. Kemudian asimilasi, sama dia dengan alkulturasi, cuman bedanya kalau asimilasi itu adalah perpaduan dua kebudayaan atau peleburan dua kebudayaan yang menimbulkan hilangnya kebudayaan asli kedua masyarakat itu. Jadi kalau yang alkulturasi kebudayaannya tidak hilang, kalau yang asimilasi kebudayaannya hilang. Nah, contohnya misalnya di sini ada sebuah keluarga. Taruhlah si Audi ini dia dari suku Manado, suku yang ada di Manado. Kemudian Iko Uwais ini berasal dari suku Minang. Nah, mereka berdua menikah dan memiliki anak. Nah, ketika mereka memiliki anak, mereka tidak menerapkan kebudayaan masing-masing ke anaknya tersebut. Nah, sehingga kebudayaan asalnya itu hilang. Nah, itu contoh dari asimilasi. Jadi apa nak perbedaan alkulturasi dan asimilasi? Akulturasi kebudayaannya itu hilang. Asimilasi Hilang. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi ada berapa bentuk asosiatif tadi? Satu. Oke. Akomodasi. Akulturasi ya. asimilasi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bentuk-bentuk disosiatif. Di sini ada 3 gambar nih. Kalau kalian lihat dari gambar pertama, apa di gambar pertama nih? Persaingan. Kenapa bisa kalian katakan persaingan di sini? Memperlombakan untuk mendapatkan juara ya. Ada kekerasan nggak di sini? Tidak ya. Jadi dia di sini persaingan sportif. Kemudian yang kedua, kalian lihat ada orang apa nih? Sedang apa nih? Sedang gibah. Gibah itu apa sih?
Kalau misalkan ya bergosip mengenai tentang seseorang ya. Nah itu merupakan contoh dari apa sih? Kontroversi. Kalau gambar ketiga apa ini? Iya, ini apa sih yang kalian lihat dari gambar ketiga ini? Lagi tawuran. Nah kalau lagi tawuran itu berarti ada apa? Kekerasan. Nah kalau sudah kekerasan berarti termasuk apa? Pertentangan, betul. Nah jadi di sini kalian harus membedakan. Hal disosiatif itu tadi terbagi tiga. Ada persaingan, kontroversi, dan perselisihan. Nah di sini tadi ya persaingan. Persaingan itu adalah bersaing untuk mencapai tujuan tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Seperti tadi yang kalian lihat di gambar pertama ya, tidak ada kekerasan, itu disebut dengan persaingan. Kemudian yang kedua ada kontroversi. Nah kontroversi itu tadi penjelasannya adalah ditandai dengan sikap ketidakpastian, keraguan, kemudian penolakan dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Seperti kalian di gambar tadi kan ada yang berbisik-bisik ya. Nah itu berarti kan menunjukkan ketidaksukaan tapi tidak diungkapkan. Itu merupakan contoh dari kontroversi. Kemudian yang ketiga adalah perselisihan atau pertentangan, di mana pengertian itu adalah saling menentang untuk mencapai tujuan dengan ancaman atau kekerasan. Jadi di sini menggunakan kekerasan. Jadi kekerasan itu termasuk dalam perselisihan atau pertentangan. Jadi ada berapa contoh disosiatif? 3. 1. Pertentangan. Oke. Nah jadi sampai sini bisa kalian pahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk semangat kita jargon lagi bisa? Oke, sebelum kita diskusi kita jargon dulu ya. Belajar IPS dengan Ibu Rizda. Semangat luar biasa. Lagi, belajar IPS dengan Ibu Rizda. Semangat luar biasa. Nah, Nabi itu suka yang ganjil-ganjil loh. Jadi sekali lagi ya. Belajar IPS dengan Ibu Rizda. Semangat luar biasa. Oke, nah sekarang kita akan memasuki diskusi kelompok, di mana nanti kalian akan diskusi per kelompok dan di sini kalian diminta untuk mencari contoh dari bentuk-bentuk interaksi sosial dengan kelompokmu berdasarkan contoh yang ada di sekitar tempat tinggal kalian atau dalam konteks Indonesia. Jadi di sini kalian isi yang ada di LKPD. Selanjutnya juga kalian diminta untuk perhatikan 2 kasus. Jadi nanti di LKPD itu ada 2 kasus dan dari 2 kasus tersebut kalian diskusikan dengan kelompok kalian mana yang merupakan interaksi sosial asosiatif dan mana yang merupakan interaksi sosial disosiatif beserta alasannya. Setelah itu silakan dipresentasikan dan buat hasil diskusi kalian per kelompok. Untuk diskusi ada pertanyaan? Tidak. Boleh langsung dibuat kelompoknya. Oke, ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 di mana? Di sini ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3 ini, dan ini kelompok 4. Silakan kalian diskusi kerjasama. Jika ada yang ditanyakan atau belum dipahami bisa tanyakan ke Ibu. Oke? Selamat berdiskusi.
Gimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sedikit lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kelompok 2 gimana? Ada kesulitan, Mbak? Tidak ada. Oh, sudah selesai ya? Hebat. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 sudah selesai belum? Belum. Ada kesulitan kah? Sedikit. Apa yang mau tanyakan, Nak? Di bagian Sudah, Bu. ini akomodasi belum? Kenapa? Iya, belum. Akomodasi ngambil satu aja, kan akomodasi banyak. Ada kerja, ada adjudikasi, ada mediasi kan. Kamu ambil satu aja. Satu aja. Pengadilan. Pengadilan apa itu? Adjudication itu ambilnya satu. Penyelesaian masalah, kita punya masalah yang apa? Penyelesaian masalah korupsi diselesaikan dengan pengadilan. Itu merupakan salah dari adjudikasi itu satu doang. Berarti bisa kelompok 3 ya? Oke, kelompok 4 selesai? Hebat. Kita tunggu kelompok yang lain ya.
Silakan. Pertama dari kerjasama contoh interaksi menurut kelompok 1 itu gotong royong dalam membersihkan lingkungan ronda malam, itu termasuk kerukunan. Yang kedua akomodasi. Yang kedua akomodasi. Contoh interaksinya menghargai dan menghormati agama lain. Toleransi. Oke, toleransi. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kelompok lain ada yang mau menyambut atau dengan pendapatnya? Saya Kelompok 2, kenapa kelompok 2? menurut diskusi kelompok saya, contoh interaksi akomodasi yaitu menyelesaikan masalah di pengadilan. Oke, gimana tuh kelompok 1? Iya benar juga, kelompok 2 itu juga termasuk Akomodasi ya. akomodasi dari education. Oh, jadi yang dimasukkan contoh dari kelompok 2 itu merupakan akomodasi juga, tapi bentuknya adalah adjudication. Sementara di sini kelompok 1 memberikan contohnya menghargai dan menghormati agama yang berbeda, yaitu merupakan bentuk dari toleransi. Ya, tapi berarti sama ya contohnya, sama-sama akomodasi. Dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Oke, berarti sudah tidak ada. Bisa ditutup kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi tidak berada di wilayah Cina. K-pop itu berarti termasuk asimilasi. Iya, menurut kelompok 2. Kalau kelompok 3 gimana? Kalau dari kelompok 3, contoh dari alkulturasi apa kelompok 3? Itu apa? Asimilasi. Kalau tadi asimilasinya budaya K-pop ya? Berarti ada perbedaan ya kalau di sini. Contohnya budaya K-pop, kemudian kalau dari kelompok 3 adalah perkawinan beda budaya. Oke, berarti ada perbedaan tetapi sama-sama betul. Kemudian kalau yang tadi alkulturasi, contoh dari kelompok 3 mana? Hindu dengan ketika masuk terjadilah kulturasi budaya Hindu di Jawa. Oh, Hindu di Jawa. Berarti percampuran budaya Hindu dengan apa? Hindu dengan Hindu dengan pribumi ya. Berarti bisa ya. Tapi tidak hilang budaya aslinya ya. Iya. Kalau di sini kelompok 2 tadi ngambil contohnya alkulturasinya. Rumah dengan gaya rumah Cina tetapi Oh. dari Cina. Berarti terpengaruh budaya Cina ya, tapi budaya masing-masing itu tetap ada. Berarti sama-sama betul ya. Ada lagi yang mau ditanggapi dari kelompok 2? Tidak ada. Kalau gitu bisa ditutup kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Ibu persilakan. Let's go. Semangat, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Ingin? Oke, apa tuh hasil presentasinya? 5. Yang keras? Persaingan atau kompetisi. Jawabannya lomba antar sekolah atau antar kelas. Contoh dari? Persaingan atau Oke. kompetisi. Oke, lalu? Kontroversi. Kontroversi. Contohnya jika ada orang yang tidak menyukai temannya lalu mereka menjauhkan temannya yang tidak Menjauhkan teman ya. Iya. Oke, itu contoh dari kontroversi. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang ketiga?
pertentangan. Apa tuh? Oh, jadi ribut tawuran itu termasuk satu dari pertentangan. Oke, kalau respon dari kelompok 4, gimana kelompok 4? Kalau kelompok 4 persaingan contohnya apa? Perkelahian antar pelajar di tengah mereka. Itu apa? Persaingan. Persaingan apa? Perebutan juara satu. Oke, berebutan juara 1 berarti sama ya. Kalau kelompok 3 tadi ngambilnya apa persaingan? Persaingan. Lomba antar sekolah antar kelas. Lomba ya, sama-sama lomba berarti sama. Kalau kontravensi kelompok 4 ngambil contohnya apa? Persaingan dalam lomba futsal dan Di salah satu kontravensi. pihak. Iya. Kontravensi apa? Persaingan dalam lomba futsal dan salah satu pihak melakukan kecurangan. Nah iya, kalau seandainya di sini ada perlombaan, tapi kalau salah satu ada yang mengalami yang melakukan kecurangan, ada rasa tidak suka, nah itu bisa termasuk ke kontravensi. Jadi betul juga ya untuk kelompok 4. Lalu kalau untuk pertentangannya apa kelompok 4? Perkelahian antar pelajar di jalan kota. Sama ya, sama-sama perkelahian itu kan tawuran ya. Oke, berarti sama semua, tidak ada yang berbeda, bisa dipahami? Oke, ada lagi yang mau disampaikan kelompok 3? Tidak. Ya, oke, bisa ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4, lebih semangat ya. Semangat kelompok 4. Suaranya di pol. Kasus Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus 1, ketika musyawarah Pak RT Pak Banu mengusulkan agar kegiatan ronda malam dihentikan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Usulan Pak Banu ditentang oleh Pak Yunet karena keamanan warga juga perlu diperhatikan. Akibatnya terjadi perdebatan panjang. Keduanya tidak mau menerima pendapatan masing-masing. Ketua RT menemani pertikaian tersebut sehingga tiap pihak meredakan egonya masing-masing. Oke, berarti apa jawabannya nak? Pada poin pertama merupakan interaksi asosiatif, yaitu akomodasi Pak RT menjadi penengah dari konflik yang terjadi antara Pak Banu dan Pak Yunet. Berarti yang kasus pertama tuh asosiatif yaitu akomodasi, kemudian di sini ditengahi oleh Pak RT. Berarti itu termasuk arbitrasi ya. Kalau kasus kedua apa? Pak Berma melakukan kalau berdiri sebagai kepala desa, tetapi beberapa warga berusaha menyebabkan desa lolos yang benar tentang pada saat pemilihan kepala desa tidak ada warga yang memilih Pak Berma. Sebagai Berma dan Pak Berma gagal menjadi kepala desa. Nah, jawabannya apa untuk kasus kedua? Kasus dua merupakan interaksi sosial disosiatif. Oke, berarti kasus kedua termasuk disosiatif ya. Terus kontroversi termasuk kontravensi karena pihak yang tidak suka dengan Pak Herman mengatakan fitnah dan kecurangan sehingga Pak Herman gagal menjadi kepala desa. iya betul banget ya. Coba kita tanya kelompok 1. Kelompok 1 untuk kasus pertama apa nak? Asosiatif kelompok yang kasus kedua sama ya. Kalau kelompok kedua kasus pertama asosiatif, yang kedua sama. Kelompok 3 gimana untuk kasus pertama? Yang kedua? Oke, berarti semuanya sama ya. Berarti sudah bisa membedakan antara asosiatif dan disosiatif. Ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok 4? 3. Kalau gitu boleh ditutup. Terima kasih. Presentasi kita pasal
dengan benar, dan Ibu harap kalian juga sudah memahami konsep-konsep dari bentuk-bentuk asosiatif dan disosiatif. Nah, untuk itu kita tepuk tangan untuk kita sendiri. Kita sendiri dan kita semua ya. Nah, selanjutnya di sini kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan presentasi juga. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, di penutup kita jargon lagi. Belajar internasional Indonesia. Semangat luar biasa. Oke, kita sudah di kegiatan akhir, di mana kita akan memberikan kesimpulan. Siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan di materi kali ini? Saya, Bu. Oke, Resa, apa kesimpulannya? Bentuk interaksi sosial dibagi dua, Bu, yaitu disosiatif dan asosiatif. Oke, lalu ada lagi yang memberikan kesimpulan? Betul. Oh, Dauza, apa Dauza? Jadi asosiatif itu dibagi menjadi 3. Bentuk-bentuk asosiatif dibagi menjadi 3 ke 4. Empat apa itu? Kerjasama, akomodasi, akulturasi dan asli. hebat. Tadi juga Reka sudah hebat. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Fabian, apa Fabian? Jadi disosiatif itu dibagi menjadi 3, yaitu persaingan, kompetisi, dan Pertentangan. Oke, betul sekali yang dikatakan dengan Fabian. Jadi bisa kalian lihat kesimpulannya pada materi kali ini hampir sama ya dengan yang Ibu tampilkan di layar. Jadi kesimpulan kita pada kali ini bentuk-bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Kemudian asosiatif itu terbagi lagi menjadi berapa, Nak? 4, yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Selanjutnya yang ke disosiatif terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Ini typo ya. Jadi memang betul apa yang sudah kalian simpulkan. Berarti inilah kesimpulan kita pada kali ini. Selanjutnya, adakah yang bisa memberikan refleksi? Intan, apa refleksi kita pada kali ini? Sosial, saya jadi tahu bahwa kerjasama masyarakat itu termasuk salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Oke, jadi kerjasama kita lakukan itu termasuk asosiatif ya. Apalagi siapa yang bisa memberikan refleksi? Saya, Bu. Oke, lalu siapa? Saya juga jadi tahu kalau kita di sekolah itu mengikuti sebuah perlombaan atau kompetisi itu disebut persaingan yang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif. Oke, jadi persaingan itu jadi tahu kamu ya kalau itu perlombaan itu termasuk bentuk dari persaingan. Terima kasih Intan dan Roshan untuk refleksinya. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui kira-kira kalian sudah paham betul apa tidak mengenai materi yang sudah kita bahas pada kali ini, Ibu akan melakukan post test. Ya, silakan kalian klik lagi linknya yang tadi sudah Ibu kirim. Nah, kalian untuk kali ini kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau seandainya pas awal nilainya masih jelek, nah untuk sekarang usahakan harus lebih bagus. Jangan malah turun ya. Karena kan kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, bisa 5 menit? Post testnya? Yang tadi ya, Bu? Iya, link yang tadi. Gak bisa, Bu. Belum ada yang masuk. Sudah.
Enggak. Ini Irdina, ulang aja nih Irdina. Tapi dalam beda aja. Beliau mau ulang atau enggak? Ulang aja. Ibu hapus ya. Ini Irdina juga hapus yang pertama. Oke. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ya, oke, kita lihat skornya di sini. Kaisar 80, Intan 100, wah hebat. 100, Fabian 80, Halisha 80, Safa 80, Mustafa 80, Mikaela 100, Gaisan 80, Raushan 100, Fardan 60. Oke, Fardan. Ya, Fardan nanti remedi lagi ya, bisa diperbaiki ini, semoga lebih paham. Khaira 80, Kanta 80, Zauza dan Irdina juga masih 60 ya. Dan ada Nuria 80. Berarti setelah kita post-test ada 3 yang masih remedial. Nanti kalian perbaiki lagi. Nah, untuk bagi kalian yang sudah tuntas, sudah di atas KKM, maka selanjutnya nanti akan ada program pengayaan. Oke, jadi ada pendalaman materi lagi. Kalau yang masih belum tuntas, kita akan remedial. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak. Sudah paham semua? Tidak. Oke, kalau gitu bisa kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita tutup kita doa lagi ya. Silakan Raisa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kabar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materinya lembaga sosial. Ya, kalian bisa baca-baca sebelum besok kita minggu depan membahas mengenai lembaga sosial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.